Kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan hilirisasi nikel rupanya menghasilkan keuntungan besar bagi negara. Nilainya sangat fantastis loh, yakni sekitar 30 miliar US dollar atau Rp 450-an triliun. Sebab itu wajar apabila Indonesia disebut tengah ketiban durian runtuh. Meningkatnya nilai tambah pada ekspor komoditi nikel tahun ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil Presiden Jokowi melalui hilirisasi nikel merupakan kebijakan yang strategis. Ini tidak saja positif buat negara, tapi juga berdampak pada iklim usaha dalam negeri. Beruntungnya, kebijakan hilirisasi komoditi ini tidak hanya berhenti pada nikel. Presiden Jokowi juga telah menegaskan bahwa secara bertahap nanti akan dilakukan hilirisasi terhadap komoditi-komoditi lainnya. Sebab itu, kita sangat bersyukur dan optimis dengan terobosan baru ini. Bila dirunut dari sejak 2017 hingga 2021 dan 2022, maka terlihat signifikansi kebijakan hilirisasi nikel yang diambil Presiden Jokowi. Pada 2017, tercatat keuntungan yang diperoleh dari ekspor nikel hanya mencapai 3,3 miliar US dollar. Di sini terlihat angkanya kecil sekali. Tapi, sejak pemerintah melarang ekspor biji nikel ke luar negeri, dan pemerintah mewajibkan ekspor nikel melalui barang bernilai tambah lewat hilirisasi, hasilnya jadi meningkat. Pada 2021, negara memperoleh pendapatan sebesar 21 miliar US dollar dan pada 2022 meningkat lagi menjadi 30 miliar US dollar. Perbandingan signifikan pendapatan negara dari ekspor nikel sebelum dan sesudah ekspor biji nikel dilarang juga ditunjukkan oleh Presiden Jokowi. Sebelum ekspor biji nikel dilarang ekspor, pendapatan negara dari sektor ini hanya mencapai 15 triliun rupiah. Tetapi pasca izin ekspor biji nikel di stop, keuntungan yang diperoleh negara dari hasil ekspor hingga mencapai 360 triliun rupiah. Sekali lagi, ini tak lain berkat pemerintah melakukan hilirisasi nikel menjadi barang bernilai tambah. Terobosan hilirisasi ini dipuji banyak pihak, salah satunya Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. Pertama, menurutnya, program hilirisasi dan pelarangan ekspor bahan mentah oleh Presiden Jokowi jelas meningkatkan nilai tambah bagi produk nikel. Kedua, program hilirisasi membawa dampak luas atau multiplier effect. Perekonomian daerah dan nasional mengalami pertumbuhan, PNBP dan pajak pun juga ikut meningkat. Ketiga, program hilirisasi ini perlu terus didorong, dikembangkan. Ini tidak hanya sebatas pada hal mengolah barang setengah jadi, tapi sepenuhnya mampu mengolah sendiri hingga menjadi barang jadi. Tentu saja kebijakan pemerintah melarang ekspor mentah dan mewajibkan ekspor bahan yang sudah dalam proses hilirisasi bukan tanpa konsekuensi. Pasalnya, sekelas organisasi perdagangan dunia menggugat kebijakan ini. Presiden Jokowi pun menyadari bahwa Indonesia kemungkinan kalah dengan gugatan video tersebut. Tapi yang terpenting bagi Jokowi adalah dengan melakukan penyetopan ekspor nikel mentah, Indonesia sejatinya telah berhasil mengubah tata kelola nikel di dalam negeri.